Kita beralih ke informasi lainnya. Pemprov DKI Jakarta terus melakukan beberapa hal untuk menurunkan terjadinya tren penambahan kasus baru COVID-19. Dan berdasarkan data terbaru per Minggu 19 Juni 2022, kini kasus aktif COVID-19 sudah menembus angka 4.980 kasus. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Dwi Oktavia. Untuk positivity rate atau persentase kasus positif sepekan terakhir di Jakarta sebesar 7,6%, sedangkan persentase kasus positif secara total sebesar 11,5%. WHO juga menetapkan standar persentase kasus positif harus tidak boleh lebih dari 5%. Dan kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia semakin membaik. Seiring dengan hal itu, pemerintah mulai melakukan pelonggaran aktivitas masyarakat sebagai transisi dari pandemi ke endemi. Masyarakat juga diperbolehkan untuk tidak menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Saya akan bertanya pada seorang Angie listener via telepon terkait apa adanya situasi saat ini dan pelonggaran masker. Anda masih tetap menggunakan prokes atau tidak? Saat ini saya sudah terhubung dengan Mbak Ida Setia. Halo Mbak Ida, apa kabar? Halo Kak, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, mohon maaf tadi hubungan komunikasi kita terputus ya. Oke, siap. Oke, Tidak bisa. di mana nih tinggal Mbak Ida? Halo, Mbak Ida Sorry, tinggal di Kak. mana? Oh, ini di Jogja, Kak. Oh, di Yogyakarta. Jogja. Iya. Oke. Bagaimana situasi di Jogja? Apakah pelonggaran prokes ini disambut euforia dengan tidak menggunakan masker di mana-mana yang Anda lihat atau sudah mulai mereka kembali menggunakan masker karena kasus Covid mulai kembali naik? Kalau saya lihat Hmm? di sekitaran tempat tinggal saya ya, tepatnya di Sleman Oh, itu Sleman. Oke. eh saya sudah banyak menemui orang-orang yang tidak menggunakan masker di jalan ataupun di toko-toko baju seperti itu sih Kak. Tapi juga masih ada juga sih yang pakai masker kemana-mana gitu. Cuman ya ada menemu yang sudah mulai tidak menggunakan masker gitu. Dibandingkan dengan sebelum terjadinya pelonggaran menggunakan masker. Iya benar, Heeh. benar. Situasinya saat ini bagaimana? Apakah memang sudah benar-benar sudah mereka menganggap itu sebebas-bebasnya tidak menggunakan masker atau bagaimana? Sudah nggak ada kekhawatiran misalnya seperti itu? Hmm, Tidak bisa mengeneralisir semuanya ya Kak, ya. Kalau saya lihat di jalan-jalan kayak gitu emang udah mulai banyak yang misalnya kayak masuk ke toko-toko pun dulu Hmm, harus menggunakan aplikasi Peduli Lindungi ya. betul, Nah, betul. sekarang tuh sudah banyak sekali yang diloloskan, bahkan di mall juga sudah beberapa waktu lalu, baru Hmm, hmm. 5 hari yang laluan itu saya ke mall juga sudah mulai diloloskan sih Kak. Tidak, Oh gitu, tidak harus jadi seketat sudah nggak itu. ketat lagi ya dengan QR Iya. Code untuk Peduli Mm-mm, Lindungi ya? mm-mm, mm-mm. Ada Oke, beberapa tempat yang seperti itu gitu. oke. Eh, Mbak Ida sudah vaksin booster? Belum, Belum, belum. tapi sudah lengkap lah ya, sudah satu dua Belum ya? vaksin juga, iya benar. Oke, apakah di sana tempat-tempat untuk melakukan vaksinasi booster masih Mm. tersedia dengan mudah atau harus dilakukan di tempat-tempat tertentu, misalnya kayak puskesmas dan lain-lain seperti itu? Untuk saat ini yang Hmm, saya tahu di Dinas Kesehatan Yogyakarta masih mudah ya Kak ya. masih mudah ya? Masih bisa menjangkau gitu. Hmm, hmm, hmm. Masih bisa. Oke, saya mau tanya tentang Mbak Ida sendiri. Ya. Mbak Ida ini tipe orang yang taat prokes atau sudah ya cuek-cuek aja saat ini? Oke, kalau dibilang taat juga, mungkin karena udah kebiasaan pakai masker ya Kak ya. Jadi kalau misalnya Oke. keluar nggak pakai masker tuh rasanya kayak ada yang aneh. Kalau Ada yang misalnya, aneh ya? ini ada yang Kenapa ada aneh yang kalau aneh? misalnya maskernya udah mulai menipis kayak gitu, kayak harus keburu nyetok masker karena mungkin udah kebiasaan pakai masker aja ya Kak Hmm. ya. Hmm, hmm, hmm. Gitu sih. Biasa pakai masker apa? Masker bedah kah atau KF kah atau apa atau random gitu? Random aja sih. Random. Mulai memakai masker random. Tapi emang tidak tidak se hektik pada saat corona awal-awal itu Hmm, sih. hmm, hmm, hmm. Kalau Mbak Ida fanatik terhadap merek tertentu dari masker? Sejauh ini tidak, Nggak terlalu fanatik dengan asal merek tertentu asal ya? ini ya, asal halo? Iya, berarti nggak Iya, nggak terlalu, asal
di tempat yang terpercaya aja belinya, kan pernah ada kasus-kasus yang masker tali Palsu, buatan betul. bla 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 yang kotor bekas kayak gitu kan Kak. Nah itu mungkin Mhm. itu aja sih yang saya perhatikan dari masker gitu. Oke, Mbak Ida, satu pertanyaan saya yang terakhir. Ya. Tanggapannya Mbak Ida tentang merebaknya subvarian Omicron ini, BA4 dan BA5. Menurut Mbak Ida, apakah itu menambah kekhawatiran atau udahlah biasa aja toh nggak bakalan membahayakan gitu? Kalau saya sih jujur aja tepatnya kayak nggak dibuat pusing aja sih Kak, karena kayak Kenapa nggak dibuat pusing? udah biasa gitu loh Kak, kayak Udah biasa. ada denger ada varian baru, dari dulu juga varian kayaknya baru-baru terus kayak sekarang ya udah, yang penting tetap pakai masker, tetap Mhm. ada hand sanitizer di tas, dan Oke. tidak mau ambil pusing yang sampai takut-takut untuk keluar yang parah gitu sih, enggak sih Kak. Ya pokoknya tenang lah ya, nggak usah Iya, panik, nggak usah apa ya, dibuat tegang gitu ya. iya. Sudah pernah terinfeksi COVID belum? Gimana? Sudah pernah terinfeksi COVID? Alhamdulillah belum. Alhamdulillah. Tidak, semoga tidak ya. Semoga sehat-sehat terus. Iya. Baik, terima kasih Mbak Ida dari Jogja. MG Listener, kasus COVID-19 di Indonesia selama sepekan terakhir naik di atas 1.000 kasus. Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kemenkes RI, Dr. Siti Nadia Tarmizi, meminta agar masyarakat tetap menjalani protokol kesehatan, khususnya bagi kelompok rentan yang gampang terkena virus corona. Lantas bagaimana update terkini terkait kasus tersebut? Dan saat ini kita sudah terhubung dengan Kepala Humas RSDC atau Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet, Dr. Minto Rosumago. Kolonel Kesehatan Dr. Minto Rosumago melalui sambungan telepon. Assalamualaikum, selamat siang dokter. Waalaikumsalam Mas Kabul, dengan Apa kabar dokter? Sehat-sehat dokter? Dokter, ini saya membaca beberapa artikel terakhir dalam beberapa hari terakhir ini, jumlah pasien yang dirawat di Rumah Sakit Atlet ini, Wisma Atlet, terjadi peningkatan. Apakah betul demikian, dokter? Ya, jadi betul Mas, terjadi peningkatan yang cukup signifikan pasien di Rumah Sakit Wisma Atlet Kemayoran ini. 2 minggu lalu kita masih di bawah 10, pada hari ini pasien terus beranjak naik sedikit-sedikit, sehari 5, masuk 5, turun 2, sembuh 2. Akhirnya pada hari ini, data pagi ini ada 81 pasien, jadi terus meningkat pasien itu, atau untuk bed occupation rate-nya itu sudah 2,13%. Jadi kemarin kita masih di bawah 0 itu kemarin untuk bed occupation-nya. Dari 81 pasien ini, rata-rata 60 orang itu gejala ringan, lalu yang 10 itu dengan komorbid adanya hipertensi, dan yang 11 orang itu dengan asimptomatis. Jadi sementara mereka kita rawat di Tower 6 di Rumah Sakit Wisma Atlet Kemayoran ini, sementara ini kita gunakan 2 tower, Tower 5 dan Tower 6 yang untuk standby itu. Jadi jumlah tempat tidur yang ada untuk Tower 5 itu ada 2.150, Tower 6 ada 1.651. Sehingga total tempat tidur yang ada saat ini ada 3.801 tempat tidur. Sementara masih aman terkendali oleh nakes-nakes yang ada di Wisma Atlet ini. Dokter, Menkes itu kan memprediksi sekitar bulan Juli ya dokter. Jadi bulan Juli itu kasus bisa sampai 20.000 kasus per hari. Bagaimana kira-kira kesiapan dari rumah sakit darurat COVID ini dokter? Baik, untuk kesiapan kita sesuai arahan pimpinan kami, yaitu Bapak Maijen TNI Dr. Budiman, spesialis bedah plastik. Beliau memerintahkan kami untuk tetap standby untuk nakes yang pertama. Nakes itu saat ini kita masih standby kan 225 nakes yang terdiri dari dokter spesialis, dokter umum, perawat, lalu farmasi, ada juga radiologi, ada surveillance, ada gizi semuanya, dan masih ada sekitar 82 orang yang non nakes. Jadi untuk relawan, jadi jumlah relawan yang ada saat ini di Wisma Atlet ada 337. Itu untuk kesiapan personil. Ini sudah sesuai dengan minimal essential force untuk pasien sekitar 100.
nantinya kalau pasien itu bertambah, kita akan menyesuaikan lagi dengan meminta bantuan ke TNI, Polri, ID, perawat, dan Kementerian Kesehatan. Lalu dan kita juga siapkan untuk akomodasi, sementara akomodasi ini masih kita siapkan di Tower 5 dan 6. Tower 5 belum dipakai, Tower 6 baru dipakai sekitar 2% saja. Nantinya kalau terjadi lonjakan yang signifikan, kita akan buka semua tower lagi. Jadi tower perawatan sesuai dengan SOP yang ada, tower perawatan itu tower 4, 5, 6, dan 7. Nanti kalau memang jumlahnya sangat meningkat, kita siapkan jumlah tower itu yang jumlahnya bisa 8.000 tempat tidur. Lalu kita siapkan juga peralatan-peralatan medis, baik itu ventilator, terus oksigen, kita masih siap semuanya. Kita siapkan untuk UGD ada 30 tempat tidur, untuk intensive care unit itu ada 96 tempat tidur. Dokter, saya tertarik dengan minimum essential force untuk nakes ini. Tadi dokter menyebutkan ada 225 untuk 100 orang pasien ya. Begitu ya dokter ya? Ya, betul. Berarti kalau sekarang ada 81 pasien yang dirawat, artinya tinggal 19 orang lagi, itu sudah terpenuhi semuanya dan artinya harus menambah nakesnya dokter. Nah, saya teringat ketika kejadian pandemi saat puncak-puncaknya kemarin. Ini kan pekerjaan besar ya dokter ya. Bagaimana caranya mengorganisir nakes sedemikian banyak dalam waktu cepat ya dokter ya? Jadi kita sudah kerjasamanya banyak Mas dengan TNI, Polri itu mereka sigap sekali. Begitu kita lakukan permintaan mereka langsung sigap. Terus dari Kementerian Kesehatan juga nanti mereka menggerakkan dokter-dokter yang intensive care, intensif yang lulus untuk bergabung dengan kita. Jadi semuanya sudah welcome sih, nanti tinggal melihat saja. Terus semuanya sudah berjalan. Memang pasti ada kesenjangan sedikit ya, begitu pasien meningkat, relawannya belum datang, itu pasti ada. Beberapa kasus yang lalu pun seperti itu. Tetapi kalau ini melihat kenaikannya landai ya, kalau lihat grafiknya ini masih landai. Kalau di bulan Juni kemarin itu grafiknya sangat meningkat sekali. Jadi kenaikan pasien itu bisa sehari 200-300. Sampai bahkan 800 pernah. Sampai antri malam hari, saya ingat saya itu dokter ya. Malam hari, betul Mas. Iya. Tapi pada prinsipnya kita siap, selalu siap. Alhamdulillah. Dokter, setidaknya itu membuat kami tenang bahwa kesiapan di RSJT memang sudah luar biasa seperti ini dokter. Ada satu juga sebetulnya membuat saya khawatir dokter, itu terkait dengan tadi dokter menyebutkan asimptomatis. Apakah bisa kita katakan bahwa dalam beberapa pekan terakhir ini yang masuk dirawat di rumah sakit RSDC, di rumah sakit darurat COVID ini adalah pasien-pasien yang bisa tergolong asimptomatis. Oh, saya sampai sulit menyebutkan. Ya, jadi yang asimptomatis itu mereka yang tidak bergejala ya dokter ya? Ya, tanpa gejala, mereka ada 11. Ini memang kita masih terima dulu karena memang jumlah kita masih sedikit. Tapi nanti suatu saat sesuai dengan SOP yang ada bahwa kita adalah merawat pasien dengan simptomatis ringan, sedang, berat yang kita bisa tangani. Kalau pasien berat itu RSDC tidak bisa menangani, maka kita rujuk ke rumah sakit lain, rumah sakit infeksi yang memang sudah menjadi rujukan untuk rumah sakit COVID. Jadi sudah bekerja sama seperti itu nantinya. Dokter, satu pertanyaan saya yang terakhir dokter. Pernah ada pertanyaan apakah rumah sakit darurat COVID ini akan ditutup tahun ini karena kasusnya cenderung landai. Apakah seperti itu dokter? Sampai detik ini, sampai saat ini kami belum ada perintah seperti itu. Jadi kami tetap standby sampai kami mendapat perintah lebih lanjut lagi. Sementara itu kami masih seperti itu, Mas. Baik, terima kasih Dokter Mintoro. Mas Kabur. Sehat-sehat selalu dokter. Bila barokah Mas, siap. Barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.